Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Untuk video kali ini aku mau nyoba sharing tentang persiapan pembuatan SIPB ya. Udah ready? Mudah-mudahan yang kemarin-kemarin yang perpanjangan STR udah pada ngerti semua ya, dan semoga semuanya dilancarkan bagi yang perpanjangan STR hingga STR-nya kembali aktif ya. Dan sekarang aku mau nyoba, gimana sih gitu untuk persiapan SIPB gitu ya. Yang pertama yang jelas teman-teman itu harus punya dulu alat-alat prakteknya, terus ruangan tempat prakteknya ya, otomatis tempat praktek sama, sarana dan prasarana itu teman-teman harus miliki dulu. Kalau misalkan sudah, teman-teman tinggal lanjut untuk, urus-urus persyaratan lainnya ya, kayak misalkan rekomendasi dari IBI, terus dari Puskesmas, dari Dinkes, dan sampai keluar SIPB ya. Oke, untuk tahapan pertama, oh ya, yang belum subscribe tolong ya di-subscribe dulu dan di-like kalau misalkan teman-teman suka, kalau misalkan nggak suka ya dislike aja lah ya. Terus kalau misalkan serasa ini bermanfaat, silahkan boleh di-share ke teman-temannya. Terus yang mau sharing boleh di kolom komentar ya, kita sharing. Ya. Oke, yang pertama itu tadi ya, kembali lagi. Kalau misalkan teman-teman udah ada sarana sama prasarananya, teman-teman tinggal lanjut aja. Itu minta form SIP bidannya ya, SIPB-nya. Ini formnya itu bentuk itu seperti ini. Biasanya sih semuanya itu hampir sama ya, kayak gini gitu. Untuk persyaratan ini administrasinya, persyaratan administrasi ya. Nah, ini tuh bisa teman-teman dapatkan dari organisasi ya biasanya gitu. Bagi teman-teman yang misalkan hmm, apa pindah ke sini saya pindah ke anggotaan IBI, misalkan silahkan diurus-urus dulu mutasinya. Nanti kalau misalnya udah beres baru teman-teman lanjut ke tahap ini ya. Ininya tuh aku sebutin aja kali ya. Untuk persyaratannya itu teman-teman itu harus menyediakan fotokopi ijazah, STR, terus surat sehat dari dokter gitu ya. Pernyataan mempunyai tempat praktik, terus kalau yang misalkan yang teman-teman yang kerja di rumah sakit atau di puskesmas, ya saya, iya, ada pernyataan dari pimpinan gitu ya, surat pernyataan dari pimpinan. Terus pas foto yang berwarna gitu ya, biasanya itu 4x6, kebetulan yang kalau yang di aku yang di Majalengka ini 4x6. Terus rekomendasi dari IBI, lalu fotokopi KTP yang masih berlaku. Kalau misalkan teman-teman berbeda gitu ya sama sama KTP-nya, itu teman-teman bisa bikin domisili dulu ke tempat yang teman-teman sekarang tinggal ya, ke desa ya sayang ya. Iya. Itu. Terus kalau misalkan apa sih teman-teman bekerja tadi ya, tadi kan ada surat pernyataan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan gitu ya, pernyataan teman-teman bekerja kayak gitu, dan ada satunya lagi surat persetujuan dari atasan teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman akan mendirikan praktek mandiri. Terus denah lokasinya juga teman-teman harus bikin, denah lokasi, denah ruangannya, terus foto-foto sarana dan prasarananya juga gitu disertakan, terus rekomendasi dari Dinkes gitu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman yang udah punya SIP itu tinggal mengulang aja ya, tinggal dilengkapin fotokopi, tinggal ditambahin fotokopi SIP yang sebelumnya sama apa sih SIPB fotokopi SIP yang ke-1, terus yang sama surat izin praktek bidan yang kalau misalkan yang pembaharuan juga itu juga sama ya, tinggal disertain aja. Terus yang terakhir itu kita pakai map plastik atau spring file itu yang warna biru gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tanyain aja ke IBI-nya masing-masing gitu ya, ke rantingnya masing-masing. Nah, seperti itu ya. Itu untuk syarat-syaratnya. Nanti deh kalau sempat diedit aku fotoin. Ya, Ade batuk dulu. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman udah dikasih ini ya, teman-teman kan berarti otomatis udah punya KTA gitu ya, KTA udah, STR udah diperpanjang, terus ijazah juga sudah ada. Nah, teman-teman tinggal
tinggal berangkat ke PC gitu ya, gitu. Teman-teman tinggal datang ke sana, terus nanti tanyain dulu aja ke ketua rantingnya masing-masing. Nanti harus bertemu sama siapa untuk meminta surat rekomendasinya gitu, kayak gitu ya. Udah gitu nanti surat rekomendasi dari ibunya biasanya sih sebentar ya. Biasanya sebentar, soalnya aku juga waktu itu cuman sehari jadi gitu. Jadi pas udah dikasih suratnya, kebetulan memang ketua PC-nya ya ketua PC-nya ada gitu ya. Beliau tidak tidak melakukan apa sih namanya tuh, nggak dinas lapangan gitu. Kebetulan ada di kantornya, jadi alhamdulillah di waktu yang sama itu udah ditanda tangan dan suratnya udah bisa kita bawa gitu kan. Nah setelah itu teman-teman tinggal kumpulin nih syarat-syarat yang ini nih untuk meminta rekomendasi dari puskesmas. Jadi itu pertama kan kita minta rekomendasi dari IBI dulu. Setelah dari IBI kita langsung ke puskesmas gitu ya. Jangan lupa teman-teman bisa melalui bidan koordinatornya gitu ya teman-teman. Walaupun kita perlunya itu tanda tangan persetujuan kepala puskesmas, tapi tetap kan kita itu pasti dikoordinir sama yang namanya bidan koordinator gitu kan. Gitu. Silahkan teman-teman jalin komunikasi atau hubungan yang baik dengan bidan koordinatornya, juga dengan bidan desanya gitu ya, dengan bidan-bidan setempat lah pokoknya kayak gitu. Kita kan sesama bidan kan harus saling merangkul dan meraih ya nggak sih. Oke. Nah setelah itu setelah teman-teman ke puskesmas gitu ya, silakan teman-teman ikutin alurnya kayak gimana, tapi dengan teman-teman udah menyiapkan ini semua ya, soalnya biar nggak bolak-balik gitu loh. Biasanya kalau misalkan kita udah lengkap gitu ya dan pihak puskesmas juga kooperatif, kita pasti akan langsung dibikinkan surat rekomendasi itu selama kepala puskesmasnya yang nggak kemana-mana, ada di situ standby gitu ya. Kalau misalkan memang kebetulan kepala puskesmasnya nggak ada ya kita harus menunggu gitu kan. Nah seperti itu. Nah itu terus setelah mendapat surat apa sih tadi tuh namanya, rekomendasi dari puskesmas gitu ya. Nah teman-teman baru tuh masukin ke yang namanya itu aplikasi Si Cantik kayak gitu. Nah itu garis besarnya ya. Jadi kayak gitu. Sebetulnya sih gampang-gampang susah ya, dan ini juga tidak dikenakan biaya wajib sama sekali. Jadi maksudnya teh jadi kayak misalkan kita rekomendasi dari IP kita bayar berapa gitu, kayak STR kan kita 100.000 ya administrasinya. Ini nggak ada gitu. Cuman kalau misalkan kita memang mau memberi sesuatu tanda terima kasih ya itu nggak apa-apa ya, itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing kayak gitu. Cuman memang ini itu tidak ada biaya gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ini bikin ini itu habis berapa ya, bikin SIP habis berapa ya. Enggak teman-teman, enggak itu tidak berbiaya gitu. Paling kita memberi sedikit bukan sedikit rezeki ya, kita memberikan sesuatu tanda terima kasih kita aja gitu, karena ini juga kan kita dibantu ya sama beliau-beliau kayak gitu. Seperti itu. Terus juga teman-teman, sorry. Jadi sebelum ke puskesmas gitu ya, teman-teman itu pasti nanti dikasih sama ranting itu linknya gitulah, link untuk permohonan SIP ya. Permohonan SIP dari dinas itu ada linknya. Nanti teman-teman sambil ngisi itu sambil berproses. Jadi maksudnya tuh nanti teman-teman lihat aja kan, soalnya yang di sini itu untuk yang sekarang itu berbeda gitu, ada beberapa tambahan yang memang harus dilengkapi gitu. Kalau yang di aplikasi yang ada di webnya gitu ya. Gimana yang ngejelasinnya ya? Ya pokoknya nanti teman-teman kalau misalnya udah dapat surat rekomendasi dari IBI, langsung tuh nanti teman-teman langsung buka web permohonan SIPB. Maaf ya, nanti kalau misalkan ada teman-teman yang perlu nanti aku share ya gitu. Tapi yang perlu aja, yang kalau ngomong nggak apa-apa ya.
Itu. Nah, di situ tuh ada tambahan selain yang di sini ada tambahan waktu itu tuh aku ada SOP ya harus menyertakan SOP-nya gitu ya, SOP tempat praktek gitu kayak misalkan SOP untuk penata laksanaan A B C D dan kayak gitu-gitulah pokoknya ya pasti teman-teman tahu kan. Nah, itu tuh harus diupload, harus ada buktinya kayak gitu. Terus ada perjanjian pengelolaan limbah. Nah, itu tuh perjanjian itu kita bikin di puskesmas gitu ya. Bisa kita bikin dulu atau enggak nanti kita nunggu puskesmas aja yang bikin yang membuat gitu. Soalnya pengalaman aku bikin sendiri nih karena ada contohnya kan. Tapi setelah bikin ternyata dibikinkan dari puskesmas. Jadi kita hanya tinggal tanda tangan di atas materai gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman harus wajib membaca tuh, jangan sampai kita kena zong, oke? Nah, itu. Terus tambahannya itu apa ya? Bentar, sorry ya. Maaf ya kalau durasi agak lama, astagfirullahaladzim. Oh ya, surat pernyataan mempunyai tempat praktik tadi ada ya di sini. Terus surat apa lagi ya? Ini juga ada sih kopiannya. Sambil nunggu nggak apa-apa ya. Oh ya, surat pernyataan sanggup menjalankan mematuhi gitu ya, mematuhi standar pelayanan kebidanan gitu. Kayak gitu ya, tadi kan ya udah ya surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah medis. Jadi nanti tuh kita tuh limbah medisnya udah tenang tuh, nggak bingung lagi aduh dibuang kemana ya gitu, diproses di mana ya gitu kan. Jadi untuk medis ini kita kerja sama puskesmas, nanti untuk pembiayaannya itu tergantung dari berapa banyak limbah yang kita hasilkan gitu ya, seperti itu. Sudah nggak repot loh teman-teman sebetulnya bikin SIPB itu, yang penting teman-teman mau bismillahirrohmanirrohim, insya Allah semuanya dilancarkan gitu ya. Aku juga kan kebetulan memang alhamdulillah adekku udah bikin udah buka praktek duluan dan sekarang aku menyusul gitu ceritanya seperti itu ya. Tapi memang ada beberapa perbedaan. Dulu kalau misalkan yang ada aku proses gitu ya, proses yang di pengisian di web pengajuan yang SIPB itu memang nggak ada surat perjanjian untuk pengelolaan limbah dan SOP gitu ya, SOP pelayanan di kita di BPM-nya gitu. Dan sekarang pas yang aku nih tahun ini itu mungkin nggak tahun ini ya, mungkin dari kemarin-kemarin mungkin ya, itu sudah harus menyertakan SOP sama MOU pengelolaan limbah kayak gitu ya. Sebenarnya gampang banget, nggak dipersulit. Yang penting kitanya kooperatif, terus mau menggali informasi. Terus teman-teman kalau misalkan serasa ada kok aku kayak yang dihalangin ya, kalau misalkan kok kayak macet ya, terus gali informasi, cari informasi terus dari siapapun yang berhubungan dengan apa sih yang ya pokoknya dengan orang-orang yang memang berhubungan dengan apa yang kita butuhkan. Misalkan kayak puskesmas, kita cari informasi ya di puskesmasnya, ke siapanya kita cari informasi aja gitu. Pokoknya jangan pantang menyerah gitu ya, terus jangan gampang kena mental yang penting ya, oke? Pokoknya yang BPM itu yang penting kita STR-nya aktif sama punya SIPB dan semuanya sesuai prosedur, insya Allah semuanya dimudahkan gitu ya. Jadi tidak ada yang sulit teman-teman gitu. Nah untuk untuk sertifikat pelatihan itu juga tidak disertakan ya. Jadi maksudnya di permohonan SIPB yang di web juga itu tidak ada kita dimintai buat upload sertifikat pelatihan, itu nggak ada. Jadi kita cuman STR sama ijazah saja gitu ya, yang pentingnya gitu. Cuman kalau misalkan untuk pelatihan itu kita kan memang diwajibkan untuk bidan itu memang harus mengupdate terus ilmunya ya gitu. Tapi biasanya memang ada beberapa perbedaan persyaratan yang memang harus dilengkapi di
berbagai wilayah gitu ya. Soalnya kayak misalkan aku searching di Google itu tentang apa sih namanya, syarat pengajuan SIPB itu di adalah ya di Kabupaten Bandung Barat kan, nggak apa-apa kan ya disebutin. Itu ada beberapa, memang ada beberapa eh, apa sih namanya itu surat yang harus dilengkapi gitu. Jadi memang beda, antara kabupaten A dan B itu memang beda gitu ya, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan pantang menyerah lah pokoknya. Kalau misalkan ada yang nggak diketahui, teman-teman tanya. Pokoknya kalau misalkan nggak tahu tanya, nggak tahu tanya. Itu jangan nggak tahu langsung berhenti itu yang bikin kita lambat ya, yang bikin kita jadi semuanya terhambat gitu, jadi bikin kita nggak semangat gitu ya. Jadi gitu ya sebetulnya, jadi kayak apa sih, jadi pembuatan SIPB ini sebetulnya tidak seberat kayak STR ya, ya nggak sih, sama aja ya. Jadi nggak seribet, maksudnya kan kalau misalkan yang STR kan banyak banget yang harus dimasukin gitu ya, kita credit point gini 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 terus nulis banyak gitu kan ya. Tapi kan kalau misalkan dijalanin ya semuanya nggak ada yang sulit sih, jadi bandingin juga STR sama SIPB sama aja gitu, kurang lebih lah begitu. Tapi memang kalau misalkan STR kita kan berhubungannya hanya dengan apa validator gitu ya, kita apa sih namanya itu menjalin komunikasinya. Tapi sedangkan untuk SIPB itu kita banyak banget apa beliau-beliau gitu yang harus kita temui gitu kan ya, kayak gitu. Pokoknya teman-teman jangan pantang menyerah gitu, semuanya insya Allah mudah karena pembuatan surat, semua permohonan-permohonan itu tidak dikenakan biaya gitu, hanya saja ya mungkin tanda terima kasih kita ya. Cuman memang ada yang di apa sih, ada yang diterima ada yang enggak gitu, tergantung juga ya. Ya itu mah ya kitanya ikhlas aja lah ya gitu, dan mungkin beliaunya juga kalau misalkan tidak menerima tanda terima kasih kita ya, mudah-mudahan memang beliaunya apa sih ikhlas lillahi ta'ala, dan ya kita doakan semoga selalu apa ya, selalu dilancarkan segala urusannya gitu ya. Nah gitu aja sih sebetulnya. Jadi kembali lagi tidak dipungut ya teman, tidak dipungut biaya apapun. Jadi teman-teman jangan khawatir. Paling mungkin karena kita kalau misalkan harus menyediakan sarana dan prasarana, kita memang beratnya di itu aja ya, penyediaan alat-alat kayak gitu kan, tempatnya kayak gitu. Cuman nggak apa-apa, teman-teman cicil aja dari sekarang. Misalkan alat partusnya dulu, terus nanti bulan depan misalkan nabung apa sih buat alat hekting misalkan, terus bulan depan buat IUD misalkan, bulan depannya lagi mulai yang besar-besar kayak bed, kayak gitu-gitu. Ya pokoknya dicicil aja. Terus bagi teman-teman, bagi adik-adik gitu ya yang baru lulus juga semangat ya gitu. Terus jangan lupa langsung daftar IBI gitu supaya update ya, update informasinya. Terus kalau misalkan biasanya kalau ada kegiatan atau ada informasi yang memang bermanfaat bagi kita gitu, insya Allah langsung tersampaikan ke kita kayak gitu. Lebih bagus lagi kalau misalkan adik-adik ikutan jadi pengurus, wah itu the best banget. Soalnya aku juga punya cita-cita sih ya, pengen jadi salah satu pengurus IBI gitu, jadi apanya kayak gitu ya, nggak apa-apa deh, bagian administrasi. Nggak apa-apa deh gitu, bantu-bantu apa gitu ya. Yang mudah-mudahan ya aku juga punya waktunya gitu ya. Oh iya boleh sini. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi pembuatan SIPB itu tidak semenakutkan, tidak serumit yang kita pikirkan gitu. Setelah dijalani semuanya ternyata mudah gitu kan, kayak gitu. Paling nanti webnya yang harus diisi itu nanti teman-teman dikasih 2 link. Jadi nanti link permohonan SIPB yang ke Dinkes sama untuk ada namanya aplikasi apa sih, web si cantik gitu ya, itu untuk kalau misalkan udah selesai baru kita ngisi ke web yang itu, apa ya itu namanya ya, ya untuk penerbitan SIPB-nya gitu. Soalnya kan apa sih, aku juga kan masih proses ya kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih lancar dari aku gitu ya. Ini juga aku nggak nyampe, insya Allah sih nggak nyampe sebulan ya. Ini tuh udah minggu ke
3 mungkin dari awal aku mutasi ya, dari awal aku mutasi dari Kabupaten Bandung ke Majalengka kayak gitu ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan mau praktek yang penting STR-nya dulu, pastikan itu STR-nya masih lama atau masih aktif gitu ya. Lalu untuk SIPB kalau misalkan teman-teman kerja di klinik atau di rumah sakit gitu, untuk SIPB-nya kan itu berupa SIKB ya gitu. Pokoknya semangat terus buat teman-teman, insya Allah semuanya dilancarkan, dan jangan lupa kita sesama bidan wajib apa saling menyayangi ya gitu. Soalnya kan apalagi sekarang itu BPM itu harus 4 tangan teman-teman kalau nolong persalinan gitu. Jadi apa ya, kita lebih lebih pasti insya Allah bakalan lebih dekat lagi sama teman-teman kita ya, teman-teman sejawat kita, teman-teman seprofesi kita gitu. Soalnya kan saling membantu ya. Oke, mohon maaf nih, aduh durasinya panjang banget ya, mohon maaf, aku pasti banyak banget ngocehnya, banyak banget kekurangannya, banyak banget hal-hal yang nggak penting yang aku bahas di sini. Jadi makanya aku minta maaf ya. Oke, boneka ya sayang ya. Iya, oh, buat Mbak. Mohon maaf atas semua tutur kata aku yang salah gitu. Pokoknya untuk kesalahan aku yang disengaja maupun tidak disengaja, aku mohon maaf. Dan mudah-mudahan teman-teman, oh ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah subscribe juga, yang baru subscribe terima kasih, yang like alhamdulillah terima kasih, yang dislike juga terima kasih alhamdulillah gitu ya. Berarti ini tidak bermanfaat. Nah, buat teman-teman yang mau share, silakan teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan teman-teman tahu email aku ya, nanti lihat aja di bio kalau nggak salah. Aku lupa lagi soalnya jarang dibuka-buka gitu, jarang dikotek-kotek YouTube aku. Nanti boleh langsung ke email aku juga, oke? Soalnya alhamdulillah ada beberapa teman bidan yang sekarang jadi terjalin silaturahmi karena YouTube ini ya. Baiklah, alhamdulillah ini sudah di penghujung kayaknya ya. Doain aku juga isi PB-nya mudah-mudahan cepat segera keluar gitu ya. Kok keluar sih, terbit ya. Kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman ya pokoknya gitu deh ya, yang mau sharing silakan tinggalin jejak di kolom komentar gitu. Oke? Soalnya ini jadi nggak selesai-selesai aku bicara. Ya. Balik lagi deh. Terima kasih banyak pokoknya sama teman-teman, is the best banget ya. Kita bidan ya pokoknya kita melakukan pelayanan dari hati deh, insya Allah ya nggak sih. Mudah-mudahan teman-teman lancar selalu gitu ya, dan didatangkan pasien-pasien yang soleh dan solehah pokoknya mah ya gitu. Oke, kalau begitu ya sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.